Fajar bahkan belum membuka mata ketika Sopan sudah bangun dari tikarnya. Udara masih lembab, dingin menusuk hingga membuat kulitnya menggigil meski sudah mengenakan baju lusuh dan jaket tipis yang warnanya sudah pudar entah sejak kapan. Di luar, suara ayam jantan dari gubuk-gubuk tetangga mulai terdengar, saling sahut-menyahut seperti sedang membangunkan dunia. Namun bagi Sopan, suara itu hanya penanda bahwa hari baru yang sama beratnya dengan kemarin telah dimulai. Lampu minyak kecil di sudut ruangan masih menyala redup, menyorot gubuk mereka yang sempit. Lantai tanah, dinding bambu yang sudah banyak celahnya, dan tungku kecil yang dibiarkan mati sejak malam tadi. Di sudut lain, ibunya, Warsih, terbaring di tempat tidur tipis yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa lapis kain kumal. Perempuan itu batu pelan, kemudian terdiam. Napasnya terdengar berat, seperti setiap tarikan adalah perjuangan. Sopan mendekat pelan dan duduk di sisi ibunya. "Bu, saya berangkat dulu," ujarnya lirih, takut membangunkan ibunya terlalu mendadak. Namun Ibu Warsih membuka mata juga. Mata itu tampak keruh dan lemah, tapi tetap hangat. "Kamu sudah bangun, Nak?" "Masih gelap begini," jawabnya dengan suara yang bergetar dan parau. "Saya harus buru-buru, Bu. Kalau datang telat ke hutan, nanti keburu banyak yang ngambil daun jati. Saya takut nggak kebagian." Ibunya tersenyum tipis, senyum yang berusaha tegar meski tubuhnya rapuh. "Kamu selalu bangun paling pagi. Ibu kasihan sama kamu, Pan." Sopan menggeleng. "Jangan bilang begitu, Bu. Saya yang harusnya minta maaf karena belum bisa bikin hidup kita lebih baik." Ibu Warsih berusaha mengangkat tangan, menyentuh pipi Sopan, tapi gerakannya lemah. Sopan segera menggenggam tangan itu, menghangatkannya dengan kedua telapak tangannya. "Nak, kamu itu sudah cukup buat ibu. Kamu kerja keras tiap hari, kamu nggak pernah ngeluh. Ibu bangga." Sopan menunduk. Ada rasa perih yang menusuk ketika mendengar kata-kata itu. "Saya kerja keras, tapi uangnya nggak pernah cukup. Bu masih sakit. Saya nggak bisa berbuat apa-apa." Ibu Warsih menarik napas pendek. Batuknya menyela, membuat tubuhnya terguncang kecil. Sopan langsung menopang punggung ibunya, menahan tubuh ibu agar tidak terlalu terguncang. Setelah batuk itu mereda, Ibu Warsih menatap anaknya lagi. "Nak, hidup memang nggak mudah. Tapi kamu jangan pernah berhenti percaya. Selama kamu baik, langit nggak akan menutup jalan." Kalimat itu sudah sering ia dengar, namun tetap saja membuat dadanya sesak. Sopan akhirnya berdiri, mengambil keranjang kecil dari sudut gubuk. "Saya bawa ini dulu ya, Bu. Nanti saya pulang siang. Kalau Bu butuh apa-apa, panggil saya. Saya bakal cepat pulang." Ibu Warsih mengangguk pelan. "Hati-hati." Jalan menuju hutan tidak jauh, tapi kondisi tubuh Sopan yang kelelahan membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Embun masih menempel di rumput-rumput liar di pinggir jalan tanah yang ia lewati. Sopan berjalan dengan kepala tertunduk, merenungi hidupnya yang seperti tak kunjung berubah. Setiap hari, rutinitasnya sama. Bangun pagi, masuk hutan, mencari daun jati sebanyak mungkin, lalu menjualnya di pasar kecil. Penghasilannya hanya cukup untuk membeli sedikit beras, garam, dan kadang-kadang obat murah untuk ibunya. Namun penyakit ibunya tidak kunjung sembuh. Bahkan, semakin hari semakin parah. Pernah sekali Sopan ingin membawa ibunya ke puskesmas, tetapi mereka tidak punya uang. Pernah juga ia mencoba meminjam pada tetangga, namun semua orang juga hidup pas-pasan.
Mereka hanya bisa memberi doa dan sedikit beras atau singkong yang selalu Sopan terima dengan rasa bersalah. Dalam pikirannya, Sopan bertanya-tanya, sampai kapan hidup seperti ini? Namun saat ia melihat sinar matahari pertama menyentuh ujung daun-daun jati yang tinggi, ia mencoba mengusir pikiran gelap itu. Hutan selalu menjadi tempat yang menenangkan baginya. Meskipun keras dan kadang membuat tubuhnya penuh goresan, hutan adalah sahabat yang ia kenal lebih baik dibanding dunia luar. Sopan mulai memetik daun-daun jati yang besar, memasukkannya satu persatu ke dalam keranjang. Ia bekerja cepat sebelum lebih banyak warga datang. Tangannya bergerak terlatih, tetapi pikirannya terus melayang pada ibunya. "Bu, tolong sembuh," bisikan itu keluar tanpa sadar. Saat matahari mulai naik, Sopan membawa keranjang penuhnya menuju pasar. Pasar kecil itu sudah ramai, dengan suara pedagang memanggil pembeli, aroma gorengan, dan debu yang berterbangan. Sopan menata daun jati di tempat kecil yang biasa ia gunakan, tepat di samping penjual ayam. "Pagi, Pan," sapa seorang pedagang tua. "Pagi, Pak," jawabnya sambil tersenyum seadanya. Daun-daun itu terjual lumayan cepat, meski harganya turun sedikit karena musim yang kurang bagus. Setelah selesai, Sopan menghitung uangnya, tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli obat batuk dan sedikit sayur. Saat perjalanan pulang, ia merasa hatinya lebih berat daripada keranjang kosong di punggungnya. Di jalan, ia melihat beberapa rumah baru milik petani yang hidup lebih baik. Ia sendiri tidak iri, hanya merasa sedih bahwa takdirnya seolah masih diam di tempat. Ketika ia membuka pintu gubuk, suara batuk keras menyambutnya. Sopan segera berlari ke dalam. Ibu Warsih terbaring dengan keringat dingin di dahinya. "Bu? Bu kenapa? Bu sakit lagi ya?" Ibunya tersenyum lemah. "Ibu cuma kecapean, Nak. Kamu jangan khawatir." Namun Sopan tahu, kondisi ibunya semakin memburuk. Ia duduk di samping ibu, memegang tangannya. "Bu, saya sudah beli obat. Bu minum dulu ya." Ibu Warsih mengangguk. Setelah minum obat, ia memejamkan mata sejenak. Sopan tetap duduk di sisi ibunya, tidak sanggup pergi kemanapun. "Pan," panggil ibunya tiba-tiba, matanya terbuka kembali. "Ya, Bu." "Kamu jangan takut bermimpi." Sopan mengerutkan kening. "Bermimpi apa, Bu?" Namun ibu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar lalu menutup mata, seakan mengatakan bahwa ada sesuatu yang kelak akan Sopan pahami. Kata-kata itu mengendap dalam hati Sopan. Ia tidak tahu bahwa malam nanti, sebuah mimpi yang tak pernah ia duga akan datang, mimpi yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah seolah menekan langit, dan angin yang sejak sore berhembus pelan kini berubah menjadi desir kencang yang membuat dedaunan bergetar seperti sedang berbisik ketakutan. Sopan baru saja selesai menutup pintu gubuk mereka ketika tetes-tetes hujan pertama mulai jatuh, pelan namun pasti. Dalam hitungan menit, hujan deras mengguyur, menimbulkan bunyi berisik di atas atap rumbia yang sudah lama rapuh. Dari sudut ruangan, batuk ibunya terdengar semakin parah. Setiap kali batuk itu muncul, tubuh Ibu Warsih terguncang hebat, seolah paru-parunya meronta mencari udara. Sopan segera mendekat dan duduk di samping ibunya, membawa semangkuk air hangat yang ia panaskan tadi. "Bu," pelan-pelan, ucapnya sambil mengusap punggung ibunya. Ibu Warsih berusaha tersenyum di sela kesulitannya bernapas. "Ibu nggak apa-apa, Nak, hanya dingin." "Tunggu, saya ambilkan selimut." Sopan bangkit dan meraih satu-satunya selimut tebal yang mereka miliki,
selimut tua peninggalan almarhum ayahnya. Ibu Warsih menarik napas panjang setelah batuknya berhenti, tetapi napas itu terdengar berat, seperti seseorang yang telah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba meredakan rasa sakit di dadanya. "Pan," suara itu lirih, hampir hilang tertelan bunyi hujan. "Kamu pasti capek, ya? Seharian di hutan." Sopan tersenyum pahit. Capeknya bisa hilang kalau ibu sehat. Perempuan itu membuka mata, menatap anaknya dalam-dalam. "Nak, kamu jangan selalu mikirin ibu. Kamu juga harus jaga tubuhmu. Kamu satu-satunya yang ibu punya." Sopan menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa mengganjal, seolah kata-kata itu adalah firasat buruk. "Bujangan bilang begitu. Bu bakal sehat lagi. Saya janji bakal bawa Bu ke puskesmas suatu hari nanti." Ibu Warsih tersenyum sayu, seperti tidak ingin mematahkan harapan anaknya. "Amin. Ibu ikut doa kamu, Nak." Hujan semakin deras, air menetes dari beberapa bagian atap dan membentuk genangan kecil di lantai tanah. Sopan mengambil ember kecil untuk menampung air, lalu duduk kembali di sisi ibunya. Mereka diam cukup lama, hanya ditemani suara hujan dan gesekan angin di dinding bambu. Malam itu terasa panjang, menyesakkan, dan penuh kecemasan. Ketika tubuh ibunya mulai tenang dan pernapasannya terdengar lebih stabil, Sopan berbaring di tikarnya. Ia menatap langit-langit rumah yang gelap. Pikirannya berputar-putar tentang ibunya, tentang hidup mereka yang tak pernah membaik, tentang masa depan yang terlihat seperti jalan buntu. "Kenapa harus begini terus?" gumamnya pelan, nyaris tidak terdengar. Ia ingin menangis, tetapi air mata itu tertahan. Ia sudah terlalu sering menangis dalam hati, hingga seakan-akan kesedihannya tak mampu keluar lagi. Tak lama kemudian, rasa lelah menguasai tubuhnya. Kelopak mata Sopan menutup, dan ia terlelap dalam suara hujan yang terus mengguyur dunia luar. Dalam tidurnya, Sopan merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya ia mengira sedang bermimpi biasa, tetapi suasana di dalam mimpi itu terlalu jelas. Terlalu nyata. Udara terasa lembut menyentuh kulitnya, membawanya pada sebuah tempat yang asing namun tidak menakutkan. Ia berdiri di sebuah padang luas yang diterangi sinar bulan putih keperakan. Bintang-bintang berkilau seperti mata-mata kecil yang mengamati dari langit. Di kejauhan, kabut putih perlahan bergerak, seperti tirai yang membuka jalan. Dari balik kabut itu, muncul siluet besar, berjalan perlahan, mantap, dan memancarkan aura yang tidak biasa. Sesuatu yang besar, kuat, namun menenangkan. Dari kabut itu muncullah seekor kerbau. Namun bukan kerbau biasa. Tubuhnya putih bersih, seputih kapas, seolah tidak pernah tersentuh lumpur maupun debu. Matanya bersinar lembut, berwarna biru keperakan, seakan-akan menyimpan kedalaman langit di dalamnya. Udara di sekitarnya bergetar ringan, seperti energi halus yang memancar dari tubuhnya. Sopan ternganga, kakinya gemetar. Kerbau putih, gumamnya hampir tak percaya. Makhluk itu berjalan mendekat, langkahnya pelan, setiap injakan kaki menghasilkan percikan cahaya kecil di tanah. Ketika jaraknya sudah sangat dekat, kerbau itu berhenti. Sopan ingin mundur, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia seperti terpaku oleh tatapan makhluk itu. Kemudian, sesuatu yang membuat jantung Sopan hampir berhenti terjadi. Kerbau putih itu berbicara. Suara itu datang tanpa bergerak mulut, tetapi terdengar langsung dalam hati Sopan, suara dalam, lembut, tetapi kuat, seperti suara yang sudah ada sejak dunia diciptakan. "Sopan,
Pemuda itu terlonjak. Siapa? Suaranya terbata-bata. Aku datang bukan untuk menakutimu. Sopan memandang kerbau itu dengan campuran takut dan takjub. Apa kamu ini, makhluk gaib? Aku adalah penjaga sebuah janji. Suara itu bergema lembut, membuat dada Sopan terasa hangat dan dingin dalam waktu bersamaan. Kerbau putih itu mendekat satu langkah lagi, membuat Sopan bisa melihat bulu halus di tubuhnya yang berkilauan seperti kristal. Datanglah besok saat matahari pertama menyentuh tanah, ke hutan bagian timur. Di sana, aku menunggumu. Sopan menggeleng cepat, napasnya tersengal. Kenapa saya? Apa yang kamu mau? Saya cuma pemuda miskin, saya nggak punya apa-apa. Kerbau putih itu menundukkan kepala sedikit, tatapannya lembut. Justru karena kamu tidak punya apa-apa, kamu dipilih. Dada Sopan terasa bergetar hebat. Dipilih? Untuk apa? Kerbau putih itu memandang jauh ke arah cahaya bulan. Perjalananmu akan dimulai besok. Ikuti panggilan itu. Sopan ingin bertanya lebih banyak tentang ibunya, tentang nasib mereka, tentang makna kata-kata kerbau itu. Namun tiba-tiba, kabut tebal muncul lagi. Angin berembus keras, mengangkat debu cahaya dari tanah. Padang luas itu mulai bergoyang, menghilang sedikit demi sedikit, seperti pasir yang tersapu angin besar. Gu! Sopan berteriak, mencoba meraih kerbau putih itu. Tetapi semuanya berubah menjadi putih. Putih pekat. Sampai tidak ada lagi bentuk. Sopan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya naik turun cepat, seolah ia baru saja berlari jauh. Hujan di luar masih turun deras, tapi kini disertai petir yang menyambar sesekali, menerangi ruangan dengan kilatan cahaya singkat. Ia duduk, memegang kepala. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia melihat sekeliling. Ibu Warsih masih tidur, meski napasnya terdengar berat. Ruangan gubuk mereka gelap kecuali cahaya kilat yang masuk lewat celah dinding. Kerbau putih, mimpi apa itu? Gumamnya. Ia memejamkan mata lagi, mencoba mengingat detail mimpi itu. Setiap suara, setiap cahaya, setiap langkah kerbau putih itu, semuanya masih jelas seperti baru terjadi. Sopan meremas kain sarungnya. Ada sesuatu di dalam hatinya yang bergetar. Antara takut, takjub, dan bingung. Apa saya harus benar-benar ke hutan besok pagi? Pertanyaan itu menggantung di udara, tidak ada jawaban. Ia menatap ibunya yang terbaring lemah. Kalau mimpi itu cuma bunga tidur, saya buang-buang waktu. Tapi, kalau itu pertanda, dadanya terasa sesak memikirkan semua kemungkinan. Hujan berhenti menjelang subuh. Sopan masih belum tidur lagi, hanya duduk termenung dengan kepala bersandar di dinding gubuk. Ketika cahaya pertama mulai muncul dari sela-sela atap, ia menghembuskan napas panjang. Apapun itu, besok saya harus tahu. Dan di luar sana, burung-burung kecil mulai bernyanyi, seakan dunia ingin memberitahu bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu Sopan di hutan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Sopan tersentak bangun. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya tidak beraturan seakan baru berlari jauh. Sekitarnya gelap, hanya lampu minyak kecil yang masih menyala redup dan suara hujan yang mulai mereda. Untuk beberapa detik ia kebingungan, tidak tahu apakah dirinya masih berada dalam mimpi atau sudah kembali ke dunia nyata. Mimpi itu terlalu jelas. Terlalu nyata. Kerbau putih itu, tatapan matanya, suara lembut yang berbicara seperti angin, semuanya masih bergema di telinganya.
Datanglah ke lembah tua, aku menunggumu. Sopan duduk perlahan, tubuhnya masih bergetar ringan. Ia menatap kedua tangannya, seolah berharap menemukan tanda apapun yang membuktikan bahwa mimpi itu hanya bunga tidur. Namun, yang ia rasakan justru kehangatan samar di telapak tangannya, seolah ia benar-benar menyentuh napas hangat kerbau putih itu. Kenapa bisa terasa nyata begitu? Gumamnya. Ia memandang ke arah ibunya yang sedang tertidur. Nafas Ibu Warsih teratur namun masih berat. Hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa takut, rasa yang tidak ia mengerti. Mimpi itu, apakah itu pertanda buruk? Atau sebaliknya, pertanda baik? Hatinya berkecamuk. Ia tidak siap menghadapi harapan, karena setiap harapan biasanya berakhir menjadi luka. Ketika pagi benar-benar tiba, Sopan tetap mencoba melakukan rutinitasnya. Ia mempersiapkan keranjangnya, mengambil ikat tali, dan mengenakan jaket tipisnya. Namun gerak-geriknya kali ini lambat, kacau. Seolah tubuhnya bergerak tanpa niat. Pan, suara ibunya terdengar ketika Sopan hendak keluar. "Ibu sudah bangun," kata Sopan, mencoba tersenyum. Ibu Warsih duduk bersandar di dinding bambu, rambut kusutnya tergerai, wajahnya pucat. Tapi ada kehangatan di matanya ketika memandang anaknya. "Kamu nggak apa-apa? Dari tadi ibu lihat kamu gelisah." Sopan terdiam. Haruskah ia bercerita? Apakah ia akan terlihat bodoh jika mengatakan bahwa seekor kerbau putih berbicara padanya? Apakah ibu akan semakin cemas? Namun tatapan ibunya menembus semua keraguannya. Ia menghela napas panjang. "Bu." Ia duduk di sisi ibunya. "Aku mimpi aneh semalam." Ibu Warsih memiringkan kepala. "Mimpi apa?" Sopan menatap tanah. "Aku mimpi ketemu seekor kerbau putih. Tapi bukan kerbau biasa. Dia bicara sama aku." Tidak ada tawa dari ibunya. Tidak ada wajah bingung. Yang muncul justru senyuman lembut dan tenang. Seolah apa yang Sopan katakan sama wajar dengan mengatakan bahwa ia melihat tetangga membakar sampah. "Terus apa kata kerbau itu?" tanya ibunya lembut. Sopan meremas jarinya sendiri. "Dia bilang supaya aku datang ke lembah tua. Katanya dia menungguku." Keheningan menyusul. Hanya suara ayam dan angin pagi yang bergerak di antara celah dinding bambu. "Mimpi itu bukan mimpi biasa, Bu." Sopan menatap ibunya. Rasanya nyata sekali. Ibu Warsih mengangguk pelan, seakan mengerti lebih dari yang Sopan pahami. "Kadang, Nak, sesuatu datang lewat mimpi karena kita terlalu sibuk untuk mendengarnya saat terjaga." Sopan menelan ludah. Kata-kata ibunya seperti menembus dada. "Tapi Bu, itu kan cuma mimpi. Masa iya aku harus percaya begitu saja? Kalau aku sampai ke hutan dalam-dalam, siapa tahu aku malah celaka." "Kamu takut?" tanya ibunya lembut. Iya." Sopan tidak malu mengakui. "Aku takut itu cuma mimpi. Takut aku salah percaya. Dan kalau semua itu cuma lamunan, aku takut Bu makin khawatir." Ibu Warsih mengangkat tangan dan memegang lengan Sopan. "Kamu sudah lama hidup hanya bergantung sama keberanianmu sendiri. Tidak salah kalau kali ini, kamu coba percaya pada sesuatu yang lebih besar." Sopan terdiam. "Bu percaya mimpi itu beneran?" tanyanya pelan. Ibu Warsih tersenyum tipis. "Ibu tidak tahu apakah itu tanda, apakah itu pertolongan, atau hanya bayangan pikiranmu yang lelah.
Tapi ibu percaya satu hal, langit selalu memberi petunjuk untuk orang yang niatnya baik. Kalimat itu menusuk hati Sopan seperti cahaya kecil yang masuk ke tempat paling gelap di dalam dirinya. Tapi kalau aku pergi, Bu sendirian. Suara Sopan pecah. Ibu Warsih mengusap tangan anaknya. Ibu bisa jaga diri. Kamu cuma pergi sebentar, kan? Lembah tua itu bukannya jauh. Kamu pasti bisa balik sebelum sore. Sopan menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hari itu Sopan tetap ke hutan, tetapi bukan untuk mencari daun jati. Setiap langkahnya terasa berbeda. Hatinya resah, kacau, tidak tenang. Ia berjalan di jalan setapak seperti biasa, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar fokus pada daun-daun jati yang biasanya ia buru. Bayangan kerbau putih itu terus muncul di kepalanya. Mata emasnya yang hangat, suara lembutnya, keheningan padang putih dalam mimpi. Apa itu betulan memanggilku? Ia berhenti di depan sebatang pohon besar, meletakkan keranjang di tanah, lalu memejamkan mata. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan berdesir seperti suara bisikan. Dalam keheningan itu, ia seperti mendengar sesuatu. Datanglah. Mata Sopan terbuka seketika. Dadanya berdebar. Apa aku halu? Gumamnya sambil memegangi dada. Ia memandang sekeliling hutan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada hewan besar. Tidak ada kerbau putih. Namun ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah tarikan halus, seolah seseorang memanggilnya dari dalam kegelapan hutan. Ia mengikuti suara hatinya, atau mungkin suara lain yang tidak ia pahami, dan melangkah lebih dalam ke hutan. Namun setelah 15 langkah, ia berhenti lagi. Rasionalitasnya menyeretnya kembali untuk berpikir jernih. Kalau aku ikut mimpi itu, dan tidak menemukan apa-apa, lalu aku hilang di hutan, bagaimana dengan Bu? Ia terduduk di akar pohon, menutup wajah dengan kedua tangan. Aku nggak boleh bodoh. Ini cuma mimpi. Mimpi. Mana mungkin kerbau bisa bicara? Namun semakin ia menolak, semakin kukuh pula gambaran kerbau putih itu di dalam kepalanya. Ia memejamkan mata lagi. Dan tiba-tiba, ia melihat ulang mimpi itu. Tatapan kerbau putih yang seperti memahami seluruh luka hatinya, suara lembutnya yang memanggil tanpa memaksa. Sopan menggigit bibir. Kenapa rasanya aku harus pergi? Siang hari berjalan lambat. Sopan mencoba bekerja, tetapi pikirannya tak pernah berada pada pekerjaannya. Ia berkali-kali menghitung daun jati yang sama, lupa menaruh tumpukan, lupa mengikat tali. Tangannya gemetar setiap kali ia mengingat suara itu. Bahkan langit yang sedikit mendung membuatnya merasa sedang diperhatikan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ketika matahari mulai condong ke barat, Sopan memutuskan untuk pulang. Ia ingin bertemu ibu. Ia perlu bicara lagi. Ia perlu memastikan apakah mimpinya hanya buah pikiran atau sesuatu yang benar-benar harus ia ikuti. Sore itu, ketika ia tiba di depan gubuk, ia mendapati ibunya sedang duduk menghadap pintu, seolah menunggunya. Sopan langsung duduk di dekat ibunya. Ibu sudah makan? Tanya Sopan pelan. Sudah. Kamu gimana? Dapat banyak. Nada itu lembut, tapi ada sedikit ragu, seakan ibu tahu ada sesuatu yang salah dengan anaknya. Nggak banyak, jawab Sopan jujur. Hari ini aku nggak fokus. Ibu Warsih menatapnya lama. Mimpi itu masih kamu pikirin, ya? Sopan menunduk. Bu, kalau aku pergi ke lemah itu,
Bu nggak takut aku kenapa-napa. Ibu Warsih tersenyum, kali ini lebih tulus, tanpa beban. Nak, ibu selalu takut kamu kenapa-napa. Tapi ibu lebih takut kamu kehilangan harapan. Kata-kata itu membuat Sopan memejamkan mata, menahan emosi yang tiba-tiba muncul. Ia ingin menangis, tapi juga ingin tertawa. Ia ingin lari, tapi juga ingin tetap duduk di sana. Bu, aku takut mimpi itu cuma bohong. Ibu Warsih menggenggam tangan anaknya erat-erat. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak akan pernah tahu apakah itu bohong atau petunjuk. Keheningan panjang terjadi setelah itu. Sopan menatap ibunya lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat sesuatu di mata ibunya. Sebuah keyakinan bahwa Sopan akan menemukan sesuatu di hutan itu. Malam itu, Sopan tidak langsung tidur. Ia duduk di depan pintu gubuk, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Lembah tua, bisiknya. Apa yang ada di sana? Ia memejamkan mata. Dan seperti gema dari dunia lain, suara itu terdengar lagi. Datanglah. Sopan membuka mata. Dadanya berdebar. Ia berdiri. Keputusan itu telah dibuat. Besok, ia akan pergi ke lembah tua. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan hanya karena dingin yang lebih menusuk dari biasanya, tetapi juga karena suasana di dalam diri Sopan yang dipenuhi oleh jutaan pikiran. Ia berdiri di depan pintu gubuk, menatap jalan setapak yang membentang menuju hutan, jalan yang sudah ia lalui ribuan kali sepanjang hidupnya. Namun hari ini, jalur itu tidak terlihat seperti jalur yang familiar. Hari ini, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik pepohonan itu, sesuatu yang mampu mengubah hidupnya atau justru menjerumuskannya. Sopan mengencangkan tali keranjangnya, meski ia tahu hari ini ia tidak benar-benar berniat mencari daun jati. Keranjang itu hanya alasan, hanya bentuk perlindungan diri agar ia tidak merasa seperti orang gila yang masuk hutan karena mimpi. Nak, sudah siap. Suara Ibu Warsih memecah lamunannya. Sopan menoleh. Ibu Warsih duduk bersandar pada tiang bambu, tubuhnya tampak lebih lemah dari biasanya. Namun senyuman kecil yang ia berikan membuat Sopan merasa sedikit lebih tenang. Siap, Bu, jawab Sopan, meskipun suaranya menunjukkan keraguan yang tidak ia sembunyikan. Ibu Warsih menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan namun mantap, "Kamu pastikan hati kamu bersih, Pan. Apapun yang kamu temui nanti di hutan, jangan takut. Yang datang pada orang baik tidak mungkin membawa niat buruk." Sopan hanya bisa mengangguk. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar siap. Sebelum pergi, ia mendekati ibunya dan merapikan selimut yang menutupi tubuh ibunya. "Bu, saya nggak akan lama. Kalau Bu butuh apa-apa, panggil tetangga ya. Saya bilang ke Bu Tarmi untuk nengok Bu nanti." Ibu Warsih menjawab dengan tatapan sendu. "Ibu cuma butuh kamu pulang selamat." Kalimat itu seperti beban yang jatuh ke dada Sopan. Ia menghampiri ibunya dan mencium punggung tangannya. "Aku pulang, Bu. Aku janji." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan gubuk kecil itu dengan langkah berat dan hati yang penuh gejolak. Jalan menuju hutan terasa lebih panjang dari biasanya. Embun menempel di rumput, dan kabut pagi menggantung rendah seperti tirai tipis yang menyembunyikan dunia. Sopan berjalan dengan kepala tertunduk, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana kalau mimpi itu hanya ilusi? Bagaimana kalau semua ini tidak ada artinya?
Bagaimana kalau ia tidak menemukan apapun? Namun di tengah segala pertanyaan itu, ada satu hal yang terasa sangat kuat, suara dari mimpi itu. Suara yang lembut namun penuh kekuatan, suara yang mengundang dan menuntut, suara yang membuatnya tidak bisa tinggal diam. Sopan memasuki hutan bagian luar, tempat yang biasa ia kunjungi setiap hari. Pohon jati menjulang dan sinar matahari menembus celah-celah daun, menciptakan pola cahaya yang bergerak mengikuti angin. Biasanya, tempat ini memberi ketenangan. Namun hari ini, ada sesuatu yang aneh. Hutan terasa terlalu sunyi. Burung-burung belum bersuara. Serangga-serangga seolah menahan diri untuk berbunyi. Bahkan angin pun bergerak pelan, seperti sedang mengamati. Sopan menelan ludah. Kenapa hutan kayak begini? Ia terus melangkah, mengikuti arah matahari pagi. Dalam mimpinya, kerbau putih berkata, "Datanglah saat matahari pertama menyentuh tanah." Maka Sopan berjalan mengikuti bayangan dirinya sendiri, menuju ke bagian hutan yang lebih dalam, tempat yang tidak pernah ia masuki. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh rasanya. Jalan setapak berubah menjadi semak-semak lebat. Pohon-pohon berubah menjadi lebih tinggi dan lebih tua, seolah sudah berumur ratusan tahun. Suasana semakin remang meski matahari sudah semakin naik. Beberapa kali Sopan berhenti. Nafasnya berat, bukan karena lelah, tapi karena ketakutan yang mulai menjalar melalui tulang-tulangnya. "Apa aku beneran harus lanjut?" gumamnya. Namun setiap kali ia berhenti, ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus maju. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Sekitar 1 jam perjalanan, ia mulai merasakan perubahan yang lebih jelas. Udara terasa lebih dingin, meski matahari sudah cukup tinggi. Bau tanah menjadi lebih kuat, bercampur dengan aroma lembab dan daun tua. Hutan menjadi lebih sunyi, sunyi yang bukan karena pagi, tapi sunyi seperti sesuatu sedang menahan napas. Sopan mengusap keringat dari lehernya. Rasa gelisahnya semakin kuat. "Aku salah jalan, apa enggak ya?" Ia memandang sekeliling, mencoba mengenali tanda atau petunjuk. Tetapi semuanya tampak asing. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari belakangnya. Cerak. Sopan langsung membalikkan badan, jantungnya berdegup kencang. Tidak ada apa-apa. Hanya semak belukar yang bergoyang pelan, tertiup angin. Namun entah bagaimana, ia merasa tidak sendirian. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma hewan kecil atau angin. Tapi kalimat itu bahkan tidak meyakinkan dirinya sendiri. Ia melanjutkan perjalanan, berusaha fokus pada arah cahaya matahari. Namun semakin dalam ia masuk, semakin kuat ia merasa bahwa ia sedang dipandu oleh sesuatu. Entah insting atau kekuatan lain yang ia sendiri tidak mengerti. Setelah berjalan cukup jauh, Sopan akhirnya tiba di sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah lembah kecil, tersembunyi di balik pepohonan lebat. Tanah di sekitarnya lebih lembut, seperti sudah sering dilewati makhluk berat. Udara di tempat itu juga sedikit hangat, berbeda dengan dingin hutan tadi. Ketika ia menuruni lembah itu, tiba-tiba ia merasakan dengungan halus di udara. Seakan ada getaran kecil, lembut namun nyata. Rambut di tengkuknya berdiri. Ia menatap sekeliling dengan mata membesar. "Ini apa?" Lalu ia melihat sesuatu. Di antara pepohonan yang besar dan akar yang melilit tanah, terdapat sebuah jalur kecil yang terlihat seperti baru saja dilewati sesuatu yang sangat besar. Jejak-jejak tanah terinjak membentuk pola, teratur dan jelas. Seperti jejak kaki hewan.
hewan besar. Sopan merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia berlutut, menyentuh jejak itu. Permukaannya hangat. Sangat hangat, seolah baru saja diinjak detik ini. Apa ini? Pikirannya berputar cepat. Jejak itu bukan milik sapi biasa. Lebarnya hampir sebesar baskom. Dan ketika ia mengangkat wajahnya, bulu kuduknya langsung berdiri. Ada sesuatu yang bergerak pelan di balik kabut tipis di ujung lembah. Sesuatu yang besar. Sangat besar. Sopan terpaku. Langkah itu mendekat, perlahan. Suara dedaunan terinjak bergema di udara. Badannya ingin lari, tapi kakinya seakan tertancap ke tanah. Takut mencengkeram seluruh tubuhnya. Namun bersamaan dengan itu, ada rasa lain. Rasa yang samar namun kuat. Rasa yang sama seperti ketika ia mendengar suara dalam mimpi itu. Sesosok bayangan putih mulai terlihat di balik kabut. Langkahnya mantap, tubuhnya besar, auranya damai namun membuat dada sesak oleh keagungan yang tidak dapat dijelaskan. Ketika kabut itu tersibak, Sopan memelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Seekor kerbau. Putih. Besar. Dengan mata yang bersinar lembut seperti bintang. Kerbau itu berhenti beberapa meter darinya. Menatapnya. Dalam tatapan itu, ada sesuatu, kebijaksanaan, kasih sayang, dan kekuatan yang tak dapat diukur. Kerbau itu menundukkan kepala sedikit, seperti memberi salam. Dan saat ia membuka mulutnya, suara itu muncul. Suara yang sama seperti dalam mimpi. Engkau datang. Sopan. Dunia seolah berhenti. Tubuh Sopan bergetar keras. Air mata tiba-tiba mengalir tanpa ia tahu apa sebabnya. Kerbau putih. Suaranya hampir tidak bisa keluar. Engkau mendengar panggilanku, dan engkau datang dengan hati yang bersih. Kerbau itu melangkah mendekat. Tanah bergetar halus. Udara terasa hangat. Sopan ingin mundur, tetapi kerbau itu bukan ancaman. Ada perasaan damai yang meresap ke seluruh tubuhnya. Aku memanggilmu, lanjut kerbau putih, karena waktu untuk mengubah takdirmu telah tiba. Sopan menatap kerbau itu tanpa berkedip. Takut, kagum, bingung, bahagia, semuanya bercampur jadi satu. Kenapa? Aku. Suara Sopan lemah. Kerbau putih itu mendekat hingga napas hangatnya terasa di wajah Sopan. Ia menunduk, menyentuhkan moncongnya perlahan ke pundak Sopan. Dan saat itu, dunia seakan berhenti bergerak. Karena hatimu adalah pintu bagi sebuah keajaiban. Sopan tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menunduk, merasakan sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini tertidur. Kerbau putih itu kemudian mundur sedikit. Bangkitlah, Sopan. Ikuti aku. Waktunya telah tiba. Dan kerbau putih itu berbalik, melangkah masuk ke dalam kabut lembah. Sopan berdiri mematung beberapa detik. Lalu, ia mengambil langkah pertamanya menuju takdir yang tidak pernah ia bayangkan. Langkah Sopan terhenti ketika cahaya aneh itu kembali muncul di antara pepohonan besar dan rapat. Cahaya itu tidak seperti sinar matahari yang menembus daun jati, tidak pula seperti pantulan air atau cahaya hewan liar. Cahaya itu lembut, berdenyut perlahan, seolah bernapas. Seolah memiliki kehidupan. Hutan yang sejak tadi sunyi kini terasa seakan menahan napas. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Bahkan angin yang tadi menggerakkan daun kini seperti membeku.
Dan di tengah keheningan yang aneh itu, dada Sopan berdebar semakin keras. Ia berdiri di tengah jalur yang tidak lagi tampak seperti jalur biasa. Tanahnya lebih lembut, seolah baru tersapu. Daun-daun basah yang menutupinya seakan disingkirkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sopan mengatur napasnya, mencoba menenangkan diri. Namun rasa takut dan nyali yang bersaing dalam dadanya membentuk campuran yang membuat seluruh tubuhnya tegang. "Aku harus lanjut," bisiknya. Namun suaranya sendiri terdengar seperti suara orang yang sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia melangkah lagi, kali ini lebih pelan. Kakinya gemetar, meski ia mencoba menyangkalnya. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke dunia lain, dunia yang berada di antara mimpi dan kenyataan. Semakin dekat ia dengan cahaya itu, semakin jelas bentuk sesuatu di balik kabut tipis yang menggantung rendah di tanah. Cahaya itu bukan berasal dari benda, melainkan dari makhluk. Sopan memicingkan mata. Lalu ia melihatnya. Seekor kerbau putih. Bukan kerbau seperti yang biasa ia lihat di desa-desa atau ladang terbuka. Kerbau ini jauh lebih besar, hampir setinggi bahunya sendiri meski sedang duduk. Bulunya putih bersih, nyaris berkilau, seperti salju yang masih segar jatuh dari langit. Kulitnya halus dan berpendar lembut, seolah memancarkan cahaya dari dalam tubuhnya. Tanduknya panjang, indah, melengkung seperti bulan sabit. Tetapi bukan tanduk yang membuat Sopan terpaku. Yang membuatnya terpaku adalah mata kerbau itu. Mata berwarna perak lembut, namun dalam, seakan memandang langsung ke dalam hatinya. Mata yang sama persis seperti dalam mimpi. Kerbau itu duduk di tengah area yang tampak seperti lingkaran alami, dikelilingi pepohonan kuno yang batangnya tebal, dan akar-akarnya mencuat dari tanah seperti urat-urat bumi. Sinar matahari pagi menembus celah daun di atas dan memantul pada bulunya, membuat tubuhnya tampak seperti cahaya hidup. Sopan berhenti di jarak beberapa meter. Lututnya gemetar begitu hebatnya hingga ia harus menahan tubuhnya dengan tangan yang menggenggam batang pohon di sampingnya. Kerbau itu mengangkat kepala perlahan. Napasnya keluar dalam embusan putih tipis, seperti kabut hangat di udara pagi yang dingin. Dan kemudian, datanglah Sopan. Suara itu bukan suara yang keluar dari mulut manusia, tetapi suara yang langsung hadir dalam pikirannya. Suara itu lembut, dalam, dan membawa ketenangan yang menembus ketakutannya. Sopan membeku. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena takut, tetapi karena sesuatu yang lebih besar. Sesuatu seperti rasa hormat yang spontan, atau rasa kecil yang muncul ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Aku, Sopan mencoba berbicara, tetapi suaranya terputus. Ia menelan ludah dan mencoba lagi. Aku, kamu, kerbau yang ada di mimpiku. Kerbau itu menurunkan kepala sedikit, seperti mengangguk. Aku memanggilmu karena waktunya telah tiba. Sopan merasa dadanya sesak. Waktu apa? Kerbau itu menatapnya dalam-dalam. Waktu bagi kebaikanmu dibalas, dan waktu bagi beban yang menjerat hidupmu untuk dilepaskan. Sopan menggeleng kuat-kuat, mundur selangkah. Tidak, aku hanya orang biasa. Aku tidak mengerti apa-apa. Aku bahkan tidak yakin kenapa kamu ada di mimpiku. Kenapa aku? Kerbau putih itu tidak bergerak. Namun dari matanya, ada ketenangan yang begitu kuat, hingga membuat Sopan perlahan dapat menahan napasnya kembali. Karena hatimu bersih, jawab suara itu lembut. Kamu hidup dalam kesulitan, tetapi kamu tidak pernah mengutuk hidupmu. Kamu tidak pernah menyalahkan siapapun.
Kamu menyayangi ibumu. Kamu bekerja dengan jujur. Kamu menolong tanpa mengharapkan apapun. Hati yang seperti itulah yang bisa mendengar panggilanku. Air mata tiba-tiba mengalir dari sudut mata Sopan tanpa ia sadari. Ia tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Ia bahkan merasa hidupnya kecil dan tidak berarti. Aku cuma pengumpul daun jati, hanya itu. Tidak ada hati yang kecil bagi yang berbuat baik, jawab sang kerbau dalam pikirannya. Sopan menutup wajah dengan kedua tangannya. Rasa letih, rasa malu, rasa syukur, semuanya bercampur dan membuat tubuhnya bergetar. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya kembali. Apa yang harus aku lakukan? Suaranya pelan, hampir berbisik. Kerbau putih perlahan bangkit berdiri. Gerakannya elegan, besar tetapi lembut, seakan tanah pun tidak keberatan menopang langkahnya. Ketika berdiri, tubuhnya tampak semakin besar dan bercahaya. Namun cahaya itu bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya hangat yang membuat udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih hidup. Kerbau itu mendekat. Sopan refleks mundur, tetapi kemudian berhenti ketika kerbau itu menunduk dan menyentuhkan hidungnya ke dada Sopan. Sentuhan itu hangat, sangat hangat, membuat perasaan takutnya luruh dalam sekejap. Dalam sentuhan itu, Sopan mendengar suara, lebih jelas, lebih dalam, lebih dekat. Kamu datang bukan untukku, Sopan. Kamu datang untuk ibumu. Dada Sopan terasa ditarik sesuatu. Ibu, ia berbisik. Kerbau itu memejamkan mata. Aku tahu sakitnya. Aku tahu doamu. Dan aku tahu rasa takutmu. Sopan memejamkan mata, air matanya kembali jatuh. Kalau begitu, tolong ibu, tolong sembuhkan dia. Kamu akan membantu menyembuhkannya. Sopan menatapnya bingung. Aku? Bagaimana? Aku tidak punya apa-apa. Aku bahkan tidak bisa membeli obat. Kerbau itu menggerakkan kakinya, menginjak tanah lembut di bawahnya. Dari tanah itu, muncul cahaya putih kecil seperti benih bunga yang bersinar. Cahaya itu berpendar di udara, melayang ke arah Sopan dan jatuh pelan ke telapak tangannya. Ketika cahaya itu menyentuh kulitnya, tubuh Sopan tersentak. Hangat, menyembuhkan, mempunyai kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Itu, tanya Sopan dengan suara bergetar. Itu adalah berkah dari alam. Bawalah pulang. Berikan kepada ibumu dengan hati yang tulus. Itu akan menyembuhkan bukan hanya sakitnya, tetapi juga beban hidupmu. Sopan memandang cahaya itu lama, hingga matanya kabur oleh air mata. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih. Kerbau itu menatapnya lembut. Kebaikan tidak meminta balasan. Namun ingatlah, Sopan, jalanmu belum selesai. Setelah ini, hidupmu akan berubah. Tidak selalu mudah. Tetapi kamu tidak akan sendiri. Sopan mengangguk, meski hatinya masih penuh tanda tanya. Kerbau itu kemudian mundur perlahan, tubuhnya memudar, sinarnya berkedip perlahan. Kabut mulai naik dari tanah dan menutupi tubuhnya. Pergilah, Sopan, suara itu bergema lembut. Waktunya pulang. Dan dalam sekejap, kerbau putih itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada jejak, tidak ada tanda bahwa makhluk itu pernah berdiri di depannya. Yang tersisa hanyalah hutan dan cahaya hangat di telapak tangan Sopan. Ia berdiri di sana beberapa saat, menatap tempat di mana kerbau itu berdiri. Kemudian ia mengingat ibunya.
Dengan napas berat namun penuh tekad, ia berbalik. "Bu, aku pulang." Dan dengan cahaya itu di tangannya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, langkah Sopan terasa ringan. Angin sore menyapu lereng hutan, membawa aroma tanah basah yang tertinggal setelah hujan semalam. Sopan berdiri di tepi jalan setapak, memandangi pepohonan seakan menunggu sesuatu muncul dari balik rimbun daun. Kerinduan akan suara lirih sang kerbau putih semakin menyesakkan dada, seperti sebuah panggilan yang tertunda tetapi tak pernah padam. Sejak keajaiban pertama yang menyembuhkan Ibu Warsih, Sopan tidak pernah lagi melihat sang kerbau putih. Kesembuhan ibunya memang membawa kebahagiaan besar, tetapi justru meninggalkan kekosongan tak terjelaskan di hati Sopan. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menuntunnya kembali ke hutan. "Pan, kau yakin mau masuk hutan lagi?" Suara Ibu Warsih memecah pagi tadi. Sopan menoleh. Ibunya tengah menggulung selendang lusuhnya, wajah yang dulu pucat kini jauh lebih segar. Namun pada tatapannya tersimpan sesuatu, semacam kekhawatiran halus yang mencoba disembunyikan. "Ada yang harus Sopan cari, Bu," jawabnya pelan. Rasanya, kerbau putih itu belum selesai bicara. Ibu Warsih berhenti, menarik napas dalam-dalam. "Kalau yang kau cari itu rasa syukur, kau sudah menemuinya. Kalau yang kau cari itu balasan atas kebaikanmu, kau sudah mendapatnya." Ia menatap Sopan lembut. "Tapi kalau hatimu dipanggil, ibu tidak bisa melarang." Kata-kata itu menempel di kepala Sopan sepanjang perjalanan menuju hutan. Ia tak tahu apakah panggilan itu nyata atau hanya keinginan dirinya sendiri. Namun ada perasaan kuat di dalam dada, seakan sebuah pintu telah terbuka dan ia wajib melangkah masuk. Semakin dalam ia melangkah ke dalam hutan, suasana terasa makin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, seakan seluruh alam sedang menahan napas. Sopan mengusap tengkuknya, cuaca tidak dingin, tapi tubuhnya merinding. Lalu, suara itu datang lagi. "Sopan." Sopan tersentak. Itu bukan suara manusia, bukan suara angin, dan bukan pula suara dari ingatannya. Itu suara yang sama persis dengan yang ia dengar dalam mimpi, lirih, dalam, dan bergema dari arah yang tak jelas. Sopan menelan ludah. "Kerbau putih, apa itu kau?" Tidak ada jawaban. Hanya desir dedaunan. Namun langkah kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu. Sopan mengikuti arah yang hatinya tunjukkan, bukan telinganya. Ia berjalan melewati akar-akar yang menjalar, ranting yang patah, dan jalanan berbatu yang tidak pernah ia lalui sebelumnya. Semakin dalam ia melangkah, semakin kuat perasaan itu. Sebuah tarikan, seolah ada benang halus yang mengait dadanya. Di sebuah lapangan kecil yang tersembunyi di tengah pepohonan rapat, Sopan akhirnya berhenti. Cahaya matahari masuk dari celah-celah daun, membentuk lingkaran cahaya di tengah tanah. Lingkaran itu tampak begitu aneh, seperti tempat yang memang disiapkan untuk sesuatu. Sopan memandangi sekeliling. Tak ada yang bergerak. "Kalau memang kau di sini, tunjukkan dirimu," ucapnya dengan suara hampir bergetar. Hening. Sopan mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin semuanya hanya perasaannya. Mungkin keajaiban yang ia alami dulu cukup sampai di situ. Mungkin. Tanah tiba-tiba bergetar. Daun-daun gugur melayang ke udara. Pohon-pohon di sekitar lapangan kecil itu bergoyang, seakan angin besar baru saja lewat meski udara benar-benar tenang. Kemudian, dari balik kabut tipis yang entah dari mana munculnya, sesosok tubuh besar melangkah perlahan. Tubuh itu tinggi, kuat,
dan seluruh bulunya berwarna putih bersih, bukan putih biasa, tetapi putih yang seolah memancarkan sinar lembut dari dalam. Matanya hitam berkilau, dipenuhi kebijaksanaan yang terlalu dalam untuk seekor hewan. Kerbau putih itu muncul dengan langkah tenang yang membuat dada Sopan berdetak cepat. Untuk sesaat, Sopan hanya bisa tertegun. Aku tidak bermimpi lagi, kan? Gumam Sopan tanpa sadar. Kerbau putih itu berhenti tepat di depan lingkaran cahaya. Nafasnya teratur, matanya menatap Sopan tanpa kedip. Kemudian, seperti sebelumnya, suara itu terdengar lagi, bukan dari mulut sang kerbau, melainkan langsung dari dalam dada Sopan, mengalir ke pikirannya seperti getaran lembut. Kau datang. Sopan. Sopan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berlutut tanpa ia sadari. Kenapa? Kenapa kau memanggilku lagi? Suaranya pecah. Bukankah semuanya sudah berakhir? Bukankah ibuku sudah kau selamatkan? Kerbau putih itu perlahan menundukkan kepala. Itu baru awal. Sopan mengernyit. Awal? Apa? Ada keheningan sebentar, seakan sang kerbau berpikir. Awal dari apa yang harus kau ketahui, dan apa yang harus kau lakukan. Sopan menelan ludah. Aku tidak mengerti. Kerbau putih mengayunkan kepalanya sedikit, dan tiba-tiba angin keras berputar di sekitar lingkaran kecil itu. Daun-daun berputar seperti badai kecil, namun tidak satu pun menyentuh Sopan. Cahaya dari celah daun semakin terang hingga membuat mata Sopan memanjang. Kemudian ia mendengar suara-suara, seperti riak air, seperti gema kejauhan, seperti bisikan dari masa yang tak diketahui. Mula-mula samar, lalu jelas, lalu sangat jelas. Tiba-tiba Sopan melihat bayangan, bukan bayangan dari pohon atau hewan, tetapi bayangan yang muncul dari udara seolah terbentuk dari cahaya. Ia melihat seorang pemuda lain. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh kelelahan, tapi matanya memancarkan tekad kuat. Pemuda itu memikul seikat kayu kecil sambil berjalan sendirian. Sopan merasa dadanya mencubit. Pemuda itu sangat mirip dengannya, atau mungkin sebenarnya memang dirinya. Lalu adegan berubah. Pemuda itu terjatuh. Kayu berhamburan. Ia memegangi lututnya yang berdarah. Tidak ada yang menolong. Ia menangis, tetapi bukan karena sakit, melainkan karena putus asa. Dalam adegan itu, kerbau putih muncul, sama seperti sekarang. Ia berdiri di samping pemuda itu, tetapi pemuda itu tidak bisa melihatnya. Sopan memegangi dadanya. Itu, siapa? Itu aku. Kerbau putih menjawab dengan suara yang sangat tenang. Itu semua manusia yang pernah berharap dan hampir menyerah. Dan kau adalah salah satunya. Sopan menatap kerbau putih, bingung, takut, dan penasaran bercampur jadi satu. Kenapa kau menunjukkan ini kepadaku? Kerbau putih mengangkat kepalanya sedikit. Karena kau harus melihat dari mana jalanmu bermula, sebelum kau melangkah lebih jauh. Angin mereda. Cahaya mereda. Semua bayangan hilang. Yang tersisa hanyalah Sopan yang masih berlutut. Dengan napas terengah, hati bergetar hebat. Kerbau putih, suara Sopan hampir berbisik. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Kerbau putih mendekat satu langkah. Nafasnya hangat, lembut, seakan bicara tanpa kata. Aku tidak menginginkan apapun. Lalu, aku menunjukkan. Kau yang memilih. Sopan terdiam lama. Kerbau putih melanjutkan.
Akan tiba masa ketika pilihanmu mengubah lebih dari sekadar hidupmu dan ibumu. Dan ketika masa itu datang, kau harus siap. Siap? Untuk apa? Suara Sopan bergetar. Kerbau putih menatapnya dengan mata yang begitu tenang, namun terasa dalam seperti sumur tak berujung. Untuk kebenaran yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Angin kembali berembus pelan. Suara hutan kembali terdengar. Burung kembali berkicau, serangga berdengung, dan sinar matahari memantul di dedaunan. Keajaiban yang tadi terasa begitu nyata perlahan memudar, namun tidak hilang sepenuhnya. Kerbau putih itu mundur 1 langkah, kemudian 2 langkah, dan tubuhnya mulai diselimuti kabut putih. Sopan, hutan belum selesai denganmu. Lalu, dalam sekejap, kabut itu menghilang, dan kerbau putih lenyap seakan ia tidak pernah berdiri di sana. Sopan berdiri terhuyung. Napasnya masih sesak. Ia memandangi tempat kerbau putih itu hilang sambil mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Hatinya kacau, takut, bingung. Namun entah mengapa, ada juga secercah tekad baru yang tumbuh. Ia tidak tahu apa yang dimaksud kerbau putih bahwa jalan barunya baru dimulai. Ia tidak tahu kebenaran apa yang harus ia hadapi. Namun satu hal jelas. Ia tidak boleh mundur. Ia harus melangkah. Meski ia belum mengerti arah jalannya, panggilan itu kini lebih jelas dari sebelumnya. Aura magis yang tak lagi menakutkan, melainkan memanggilnya untuk menemukan takdir yang lebih besar. Sopan menarik napas panjang, menenangkan seluruh tubuhnya. Kalau memang ini jalanku, gumamnya, aku akan mengikutinya, apapun yang terjadi. Dengan langkah perlahan, ia berbalik dan berjalan menyusuri hutan. Kini, setiap desir angin, setiap bayangan daun, dan setiap gemerisik tanah terasa memiliki makna berbeda, seakan hutan hidup dan memperhatikannya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan bab berikutnya dari perjalanan takdirnya baru saja dibuka. Kabut tipis masih menggantung di udara ketika kerbau putih berdiri hanya beberapa langkah di depan Sopan. Sosoknya begitu besar dan agung, tetapi entah mengapa tidak memunculkan rasa takut. Justru rasa damai merayap perlahan ke dada Sopan, seperti pelukan hangat yang menenangkan. Kerbau putih, bisik Sopan, suaranya bergetar antara takjub dan lega. Akhirnya kau muncul lagi. Kerbau putih tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sopan, mata gelapnya seperti memantulkan seluruh kisah masa lalu yang tak terungkap. Kemudian suara itu muncul, bukan dari mulutnya, tetapi bergema langsung di dalam hati. Sopan, terima kasih kau datang. Sopan menarik napas tajam. Meski ia sudah pernah mendengar suara itu di mimpi, merasakannya langsung dari sumbernya membuat tubuhnya lemas seketika. Ia hampir saja berlutut. Kenapa kau memanggilku lagi? Tanya Sopan lirih. Bukankah semuanya sudah selesai? Ibuku sudah sembuh, hidup kami sudah berubah. Lalu, apalagi yang harus kulakukan? Kerbau putih menundukkan kepala, tidak seperti binatang biasa, tetapi seperti seseorang yang sedang menyampaikan kabar berat. Sopan, apa yang telah terjadi adalah permulaan. Kau diberi cahaya, tetapi cahaya itu tidak datang tanpa harga. Jantung Sopan berdegup keras. Harga? Maksudmu apa? Kerbau putih melangkah mendekat, dan tanah di bawah kakinya bersinar samar. Sopan melihat sesuatu yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Setiap jejak langkah kerbau putih meninggalkan cahaya putih yang perlahan memudar, seolah energi kehidupan mengikuti kemanapun ia pergi. Aku bukan sekadar kerbau, suara itu melanjutkan.
Aku adalah penjaga keseimbangan. Aku menjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh agar tetap damai. Sopan mengerutkan dahi. Napasnya tertahan. Ketika aku menolong ibumu, aku harus mengorbankan sebagian besar kekuatanku. Sopan terkejut. Apa? Tapi, kenapa kau lakukan itu? Kau tidak berkewajiban untuk menolongku, apalagi mengorbankan dirimu. Kerbau putih menghembuskan napas berat, uap putih keluar dari hidungnya meski udara panas. Kebaikanmu, keberanianmu, hatimu yang tulus. Semuanya membuatku memilihmu. Kau bukan hanya menolongku di dalam mimpi, Sopan. Kau membebaskanku dari sesuatu yang bahkan manusia lain tak akan berani menyentuhnya. Sopan terdiam. Ia mencoba mengingat mimpi pertama, panggilan yang ia dengar, dan pertemuannya di hutan. Semuanya terasa seperti fragmen dari sesuatu yang lebih besar. Tapi, apa maksudmu dengan harga yang harus dibayar? Tanya Sopan akhirnya. Kerbau putih menatap jauh ke atas, ke arah celah-celah cahaya matahari yang menembus dedaunan. Keseimbanganku goyah. Dunia mulai retak perlahan. Dan satu-satunya cara untuk memulihkannya adalah kau. Hening menjalar. Suara burung pun tak terdengar, seakan seluruh hutan sedang menunggu keputusan mereka. Sopan merasa jantungnya seperti diremas. Tapi aku hanya orang miskin yang sehari-hari mencari daun jati. Apa yang bisa kulakukan untuk dunia sebesar itu? Kerbau putih menunduk, menyentuhkan dahinya ke dahi Sopan. Sentuhan itu hangat, lebih hangat dari yang ia bayangkan. Cahaya putih lembut mengelilingi mereka. Dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari yang kau tahu. Sopan merasakan dunia berputar. Ada cahaya yang menyelubungi tubuhnya, dan dalam sekejap ia seolah melihat sekilas gambaran-gambaran aneh. Sungai besar yang terbelah cahaya, hutan tua dengan simbol-simbol kuno, bayangan hitam yang merayap perlahan, dan dirinya berdiri di tengah-tengah semuanya. Sopan terengah, hampir jatuh. Kerbau putih menopangnya dengan tanduknya. Apa itu? Tanya Sopan tersedak. Itu masa depan yang mungkin terjadi jika kau mengambil peranmu. Sopan terdiam cukup lama, mencoba menata napas dan pikirannya yang kacau. Kerbau putih menatapnya tanpa mendesak. Hanya menunggu. Apa yang harus kulakukan? Akhirnya Sopan bertanya, nada suaranya lebih mantap daripada yang ia rasakan. Kerbau putih tampak lega. Ikutlah denganku. Ada tempat yang harus kau lihat. Tempat yang menyimpan jawaban. Namun sebelum mereka bergerak, tiba-tiba sebuah angin kencang melintas dari arah belakang. Daun-daun beterbangan. Suara rintihan samar terdengar. Sopan menoleh cepat. Di antara pepohonan, ia melihat kabut hitam, pekat seperti asap terbakar tetapi bergerak seperti makhluk hidup. Kabut itu merayap perlahan menuju mereka, seolah tertarik oleh cahaya kerbau putih. Apa itu? Seru Sopan, mundur selangkah. Kerbau putih berdiri di depannya, posisi tubuhnya berubah lebih siap, lebih tegang. Itu adalah retakan yang kumaksud. Kabut hitam itu melolong. Suaranya seperti jeritan yang teredam ribuan lapis tanah, serak, sedih, marah, lapar. Sopan memegang dadanya. Ada tekanan berat yang muncul, seperti beban besar menekan jantungnya. Kerbau putih menengok sebentar. Sopan, apapun yang terjadi, jangan lepaskan cahaya di hatimu. Apa maksudmu? Tidak ada jawaban. Karena sesaat kemudian, kabut hitam itu melesat cepat, menerjang kerbau putih dengan kekuatannya membuat tanah bergetar.
Kerbau. Sopan berteriak, tangannya terulur, tapi terlambat. Cahaya putih meledak ketika kabut hitam menabrak tubuh kerbau itu. Suara amukan energi yang saling bertubrukan memenuhi udara. Cahaya dan kegelapan bertarung tepat di depan mata Sopan. Kerbau putih berusaha menahan kabut itu dengan sisa kekuatannya. Tubuh besarnya tampak terguncang, tetapi sinar putih dari dalam dirinya terus memancar, berusaha mendorong mundur kegelapan itu. Sopan hanya bisa menyaksikan, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak! Jangan sakiti dia!" teriak Sopan, tetapi suaranya tenggelam oleh suara benturan energi. Kabut hitam melolong keras, seperti makhluk yang sedang kelaparan. Perlahan-lahan ia menekan cahaya kerbau putih, membuat sinarnya melemah. Kerbau putih memalingkan wajah ke Sopan, mata yang biasanya tenang kini dipenuhi rasa sakit. "Sopan, pergilah." "Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kau harus pergi." Suara itu mengguncang hutan. Namun Sopan tetap berdiri, menggenggam tanah, air mata jatuh tanpa ia sadari. "Aku tidak akan pergi. Kau sudah menyelamatkan ibuku. Kau sudah memberiku harapan. Bukannya ini saatnya aku membalasmu?" Kerbau putih terpaku. Untuk sesaat, cahaya di tubuhnya kembali menguat. Entah dari mana, kekuatan baru memancar. Kabut hitam tampak terdesak. Kerbau putih memandang Sopan dengan sorot mata berbeda. Bukan lagi seorang penjaga yang menguji, tetapi sahabat yang akhirnya percaya. "Kalau begitu, pegang tubuhku." Sopan terkejut. "Apa? Sentuh aku, dan biarkan cahayaku mengalir padamu." Itu kalimat yang mengubah segalanya. Sopan berlari tanpa pikir panjang. Ia meraih bulu putih kerbau itu, memeluk leher besarnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat ketika cahaya putih menyambar dari tubuh kerbau, menembus tubuhnya. "Jangan lepaskan, apapun yang terjadi." Sopan menggigit bibirnya. "Aku tidak akan." Dan saat itu juga, dunia runtuh dalam cahaya. Cabang-cabang kegelapan meledak. Energi mengalir dari kerbau putih ke tubuh Sopan, membuat seluruh tubuhnya panas seakan terbakar namun juga sejuk seperti diselimuti air suci. Cahaya menyelimuti mereka berdua, menahan serangan kabut hitam. Kerbau putih mengerang. Sopan berteriak. Cahaya bersinar semakin kuat. Hingga akhirnya, kabut hitam itu menjerit dan lenyap dalam satu ledakan cahaya. Ketika semuanya berakhir, hutan kembali sunyi. Sopan tergeletak di tanah, napas terengah. Tubuhnya masih bergetar. Namun ketika ia bangkit perlahan, ia melihat kerbau putih berdiri tak jauh darinya, tapi sinarnya meredup, sangat meredup. Sopan terhuyung mendekat. "Kerbau, kau baik-baik saja, kan?" Kerbau putih tersenyum, atau setidaknya mata dan gerakannya menunjukkan itu. "Bagus sekali, Sopan. Kau telah mengambil langkah pertamamu." Sopan terhenyak. "Langkah pertama? Maksudmu ini belum selesai?" Kerbau putih menatapnya. "Tenang. Namun dalam sekali. Belum, dan di bab berikutnya, kau akan tahu alasan sesungguhnya kenapa aku memilihmu." Sopan merinding. Kerbau putih melanjutkan. "Dunia sedang berubah, Sopan. Dan kau, dengan cahaya di dalam dirimu, akan menjadi bagian dari perubahan itu." Sopan terdiam. Hatinya bergoncang antara takut, bingung, dan siap. Ia tahu. Sejak awal ia tahu.
pertemuannya dengan kerbau putih bukanlah kebetulan. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Malam turun perlahan di desa kecil tempat Sopan tinggal, menelan cahaya sore dan menyisakan udara dingin yang menusuk. Langit tampak kelabu, tanpa bintang, seolah alam sengaja menutup tirai untuk menyembunyikan sesuatu yang tengah bergerak dalam gelap. Sopan duduk di depan gubuknya, memandangi jalan tanah yang mengarah ke hutan. Tubuhnya masih terasa gemetar setelah pertemuannya dengan kerbau putih. Ia mencoba memahami kata-kata kerbau itu, tentang keseimbangan dunia, tentang kekuatan yang harus ia jaga, dan terutama tentang bayangan yang mulai merayap perlahan. Bayangan, kata itu terus terngiang, membuat dadanya sesak. Di dalam gubuk, Ibu Warsih memanggil pelan, "Pan, kau belum tidur?" Sopan menggeleng, meski ibunya tak bisa melihat dari dalam. "Belum, Bu." Sopan masih berpikir. Ibu Warsih mendekat, duduk di sampingnya, tangannya mengelus bahu Sopan lembut. "Mulai sejak beberapa hari ini kau sering melamun. Kau pulang dari hutan dengan tatapan berbeda, seolah menyimpan beban yang tak bisa kau bagi." Sopan menunduk. Sopan hanya kebingungan, "Bu, apakah ini tentang mimpi itu lagi?" tanya Ibu Warsih dengan nada khawatir. Sopan membuka mulut, namun tak langsung menjawab. Ia mengingat cahaya putih yang menyelimuti tubuhnya, gambaran masa depan yang mengguncang, dan suara kerbau putih yang tegas namun sedih. Semuanya terlalu besar untuk diceritakan, terlebih kepada ibunya. Akhirnya ia berkata pelan, "Sopan, bertemu kerbau putih itu lagi." Ibu Warsih menarik napas tajam. "Lagi?" "Sopan tidak berbohong, Bu. Kerbau putih itu nyata. Dan dia butuh bantuan Sopan." Ibu Warsih terdiam lama. Bayangan lampu minyak di dalam gubuk memantulkan garis-garis usia di wajahnya, menambah dalam sorot matanya. "Kalau itu benar," katanya akhirnya, "kau harus berhati-hati. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Jika sesuatu memanggilmu, jangan biarkan dirimu hilang di dalamnya." Sopan mengangguk. Sopan mengerti, Bu. Namun hatinya tidak tenang. Ia tidak bisa melupakan cahaya yang memperlihatkan masa depan. Tidak bisa melupakan kata bayangan. Dan terutama, tidak bisa melupakan wajah kerbau putih yang penuh luka, luka yang mungkin ia sebabkan tanpa sadar. Selepas ibunya kembali tidur, Sopan berjalan perlahan menuju belakang gubuk. Ia ingin mengambil air, tetapi langkahnya terhenti saat merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya mendadak dingin, seperti diselimuti kabut malam yang tak terlihat. "Kenapa? Dingin sekali," gumamnya. Ia menoleh ke arah pepohonan. Aneh, tidak ada angin, tetapi daun-daun di atas bergoyang seakan ada sesuatu yang berjalan melewatinya. Sopan merasa bulu kuduknya berdiri. Lalu ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam panjang, tidak memiliki bentuk yang jelas, bergerak di balik pohon, seperti kabut pekat yang dikumpulkan menjadi satu. Tidak ada mata, tidak ada wajah. Tetapi Sopan merasa, bayangan itu melihat dirinya. "Siapa di sana?" serunya dengan suara yang memaksa berani. Tidak ada jawaban. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menyusup perlahan ke tanah sebelum menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada jejak. Seolah makhluk itu bukan bagian dari dunia manusia. Sopan mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Ia tahu pasti, ini bukan hanya halusinasi. Bukan bayangan pohon, bukan imajinasi karena kelelahan. Apapun itu, itulah ancaman yang dimaksud kerbau putih. Jadi, benar ada bayangan,
bisik Sopan gemetar. Malam itu ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat mata hitam kerbau putih yang penuh kekhawatiran dan bayangan gelap yang menatapnya tanpa wajah. Ia mengingat kata kerbau putih. Bayangan itu bangun karena keseimbangan terganggu. Jika itu benar, maka kehadiran makhluk tadi hanyalah awal. Pagi menjelang, Sopan memutuskan satu hal, ia harus kembali ke hutan. Ia harus menemukan kerbau putih, mencari jawaban, dan mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tidak bisa lagi hanya menunggu. Sebelum berangkat, ia menatap ibunya yang masih tidur. Wajah ibunya tenang, lebih tenang daripada bertahun-tahun terakhir. Keajaiban kerbau putih telah menyembuhkan tubuhnya, tetapi Sopan merasa jika ia tidak bertindak, keadaan bisa berubah kapan saja. Ia berbisik, "Bu, maaf. Sopan harus pergi lagi." Tapi Sopan akan kembali. Hutan pagi itu tampak berbeda. Tidak secerah biasanya. Tidak seramah biasanya. Burung-burung tidak bersuara, udara mengandung sesuatu yang berat, sebuah tanda bahwa batas antara dunia manusia dan dunia gaib mulai menipis. Namun Sopan tidak ragu. Langkahnya tegas, meski dadanya berdebar. Ia menuju lapangan kecil tempat ia terakhir bertemu kerbau putih. Namun begitu tiba, lapangan itu tampak rusak. Banyak ranting patah, tanah terbelah seperti baru saja dilanda badai kecil. Ada bekas pijakan besar, lebih besar dari kerbau biasa, bercahaya samar sebelum akhirnya hilang. Sopan berlutut menyentuh tanah. Masih hangat. "Kerbau putih, kau di mana?" "Hening." Sopan menggigit bibir. Ia berdiri, berniat mencari lebih dalam saat suara gemerisik terdengar dari balik semak. "Sopan." Suara itu muncul lemah, sangat lemah, seakan berasal dari makhluk yang hampir kehilangan nyawanya. Sopan berlari sekuat tenaga. Di balik dua pohon besar, ia menemukannya. Kerbau putih terbaring di tanah, tubuhnya yang biasanya memancarkan cahaya kini redup. Bulu putihnya kusam, dan di sisi tubuhnya tampak luka hitam, bukan luka biasa, tetapi seperti bekas terbakar oleh sesuatu yang gelap. "Kerbau putih!" Sopan berteriak panik, berlutut di sampingnya. Kerbau itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang dulu bersinar lembut kini tampak sayu. "Sopan, kau harus cepat." "Siapa yang melakukan ini?" "Bayangan itu?" tanya Sopan putus asa. Kerbau putih tidak menjawab. Ia hanya berusaha bernapas. Keseimbangan semakin rapuh. Bayangan itu ingin mengambil alih hutan ini. Dunia ini, dan kekuatanku tidak cukup lagi. Sopan merasakan matanya panas. "Apa yang harus kulakukan? Katakan padaku. Aku akan melakukan apa saja." Kerbau putih memandangnya lama, seakan memastikan keputusan Sopan. "Jika kau benar-benar siap, kau harus meleburkan jiwamu dengan cahayaku." Sopan tertegun. "Meleburkan?" Kerbau putih mengangguk pelan. "Kau akan menjadi penjaga berikutnya, Sopan." Kata-kata itu menghantam Sopan seperti petir. "Iya? Penjaga? Manusia biasa? Yang bahkan tidak mengerti apapun tentang dunia gaib?" Tapi ketika ia melihat luka-luka di tubuh kerbau putih, melihat hutan yang terasa makin gelap, melihat bayangan yang mulai bangkit, ia tahu satu hal. Jika ia tidak melakukannya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan terjadi. Kerbau putih menutup mata, suaranya semakin lemah. "Pilihannya di tanganmu."
Angin malam kembali berhembus, dingin, gelap, dan penuh pertanda buruk. Sopan mengepalkan tangan. Ia tahu, babak baru hidupnya dimulai. Sopan berjalan sendirian di jalan setapak menuju hutan, langkahnya berat dan pikirannya berkabut. Malam sebelumnya, bayangan hitam yang muncul di belakang gubuknya menghancurkan seluruh sisa ketenangan dalam hidupnya. Dan kini, setelah kerbau putih mengungkapkan jati dirinya sebagai penjaga keseimbangan dunia, Sopan tak punya pilihan lain selain mencari jawabannya langsung. Udara pagi lembab. Awan rendah menggantung seperti tirai abu-abu, membuat seluruh hutan tampak seperti dunia lain yang jauh dari kehidupan manusia. Daun-daun saling bergesekan lembut, namun suara itu terdengar seperti bisik-bisik yang mengikuti setiap langkah Sopan, membuatnya tak bisa berhenti menoleh ke kanan dan kiri. Kalau memang aku harus melakukan sesuatu, setidaknya aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi, gumamnya. Dalam hati, ia masih menyimpan ketakutan. Bayangan hitam itu jelas bukan makhluk biasa. Ia tidak memiliki bentuk, tidak memiliki bunyi, tetapi kehadirannya dingin seperti malam yang kehilangan bintang. Itu bukan roh hutan, bukan pula hewan. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang tak seharusnya berada di dunia manusia. Sopan mempercepat langkah. Ia tahu kerbau putih akan muncul. Ia bisa merasakannya, seperti ada tarikan halus dari dalam dada yang menuntunnya. Setibanya di lembah kecil tempat mereka bertemu sebelumnya, suasana terasa berbeda. Rumput di sekitar lingkaran cahaya tampak layu. Pohon-pohon yang dulu berdiri gagah kini tampak condong, seakan sedang menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Sopan berhenti. Kerbau putih, kau di sini? Angin berhenti. Suasana berubah senyap. Kemudian tanah bergetar pelan. Dari balik kabut tipis yang muncul perlahan, kerbau putih berjalan keluar. Tubuhnya tampak lebih redup dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi kilauan lembut di bulunya. Bahkan sorot matanya terlihat lelah. Sopan merasakan dadanya mencelos. Kau terluka. Kerbau putih menatapnya, kemudian bersuara. Sopan, bayangan itu sudah muncul di dekat rumahmu, bukan? Sopan mengangguk. Aku melihatnya. Apa itu sebenarnya? Kerbau putih menghela napas, sebuah suara yang tidak seharusnya muncul dari seekor kerbau biasa. Itu suara yang membawa beban ratusan tahun. Bayangan itu adalah serpihan kegelapan yang selama ini kutahan di antara dua dunia. Ketika aku melemah akibat kekuatan yang kupakai untuk menyembuhkan ibumu, benteng itu runtuh. Sopan terdiam. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Jadi, karena aku, ucapnya hampir berbisik. Kerbau putih menatapnya dalam. Tidak, ini bukan salahmu. Menolong ibumu adalah pilihan yang kubuat dengan kesadaran penuh. Tetapi sekarang, keseimbangan dunia membutuhkanmu, Sopan. Kenapa aku? Tanya Sopan, suaranya pecah. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pemuda miskin yang beruntung mendapat sedikit keajaiban. Kerbau putih mendekat, hingga jarak mereka hanya 1 langkah. Dalam dirimu, ada cahaya yang tidak dimiliki manusia lain. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi ketika kau menolongku dalam mimpi itu, saat kau tidak tahu apakah aku nyata atau tidak, kau menunjukkan keberanian yang bahkan penjaga dunia pun tidak selalu punya. Sopan menelan ludah. Cahaya itu, apa? Kerbau putih tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya dan tanduknya memancarkan semburat putih lembut. Tanah di sekeliling mereka tiba-tiba berubah bentuk. Cahaya mengalir seperti air,
membentuk lingkaran besar yang berputar perlahan. Lalu di dalam lingkaran itu, muncul sosok-sosok samar, bukan bayangan, tetapi seperti roh-roh cahaya yang melayang, membawa atmosfer kuno yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sopan mundur setengah langkah. Apa ini? Ini adalah batas antara dunia manusia dan dunia roh. Tempat di mana keseimbangan dijaga. Cahaya itu terus berputar. Sosok-sosok cahaya bergerak seakan menunggu sesuatu. Dan kau membawa aku ke sini karena? Sopan bertanya. Kerbau putih menundukkan kepala perlahan. Karena hanya kau yang bisa menguatkan kembali pintu ini. Sopan membeku. Menguatkan? Bagaimana caranya? Aku bahkan tidak mengerti apapun tentang dunia roh. Kerbau putih menggerakkan tanduknya sedikit, dan cahaya mengembang, memperlihatkan sesuatu yang membuat Sopan ternganga. Sebuah retakan di udara, seperti kaca yang pecah. Retakan itu hitam, dalam, dan dari dalamnya keluar hawa dingin yang membuat seluruh tubuh Sopan bergidik. Itulah celah tempat bayangan itu keluar, jelas kerbau putih. Jika celah ini membesar, dunia manusia akan diselimuti kegelapan perlahan. Bukan dalam sehari, bukan dalam sebulan, tapi sedikit demi sedikit. Tanaman akan mati, air akan mengering, dan manusia akan kehilangan harapan tanpa tahu sebabnya. Dan aku harus menghentikannya, suara Sopan gemetar. Kerbau putih mengangguk. Dengan cahaya dalam dirimu. Sopan menggeleng cepat. Aku tidak punya cahaya. Aku bahkan hampir pingsan kemarin hanya dengan melihat masa depan yang kau tunjukkan. Kerbau putih menatapnya lama, kemudian berkata, cahaya itu bukan kemampuan. Cahaya itu adalah keikhlasanmu, ketulusanmu. Kau tidak melakukannya demi balasan. Kau menolongku dalam mimpi tanpa tahu aku siapa. Kau merawat ibumu tanpa meminta imbalan dari dunia. Kau hidup miskin, tetapi hatimu tidak pernah gelap. Sopan merasa matanya panas. Kata-kata itu seperti menampar bagian terdalam dari dirinya, bagian yang selalu ia sangka tidak penting. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanya Sopan akhirnya. Kerbau putih mengarahkan tanduknya ke dada Sopan. Hanya satu hal, buat perjanjian. Perjanjian? Perjanjian untuk menjadi jembatan cahaya antara dua dunia. Tidak selamanya. Tidak selamanya kau akan terikat. Hanya sampai aku pulih dan keseimbangan kembali stabil. Sopan menghela napas panjang. Kalau aku setuju, apa yang terjadi? Kerbau putih menatap lurus ke matanya. Cahaya dalam dirimu akan bangkit. Kau akan melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kau akan mendengar apa yang disembunyikan dunia. Tetapi kau juga akan ditemui oleh kegelapan, karena ia tahu kau ancamannya. Sopan merasakan darahnya berdesir. Dan jika aku menolak? Kerbau putih tidak langsung menjawab. Namun retakan hitam di udara perlahan melebar, demi sedikit, seperti mulut raksasa yang membuka tanpa suara. Jika kau menolak, dunia manusia akan perlahan digulung oleh kegelapan. Termasuk ibumu. Sopan menutup mata. Giginya terkatuk erat. Bayangan wajah ibunya muncul, tersenyum, hangat, penuh cinta. Ibu Warsih yang telah berjuang seumur hidup demi dirinya. Tidak. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Sopan membuka mata dan berkata, "Aku akan melakukannya." Kerbau putih menundukkan kepala dalam. "Terima kasih, Sopan." Cahaya di sekeliling mereka mulai bergerak,
berkumpul di sekitar Sopan seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuh Sopan terasa hangat, lalu panas, lalu seperti dipenuhi aliran energi yang mengalir deras melalui uratnya. Ia memejamkan mata, menahan napas. Kemudian suara kerbau putih terdengar. "Ucapkan sumpahmu, agar dunia mendengarnya." Sopan membuka mata perlahan, menatap retakan hitam yang berdenyut seperti jantung yang sakit. Lalu ia berkata tegas, meski suaranya bergetar. "Demi ibuku, demi dunia yang ingin kupertahankan, aku, Sopan, bersedia menjadi jembatan cahaya untuk menjaga batas dua dunia." Begitu kata-kata itu terucap, cahaya meledak di sekelilingnya. Sopan merasa tubuhnya melayang, seakan jiwanya ditarik dari tubuh sesaat, lalu disatukan kembali. Ada rasa sakit, namun juga kedamaian yang aneh, seperti menahan air panas dan air dingin sekaligus. Retakan hitam itu menyusut, sedikit saja, tetapi cukup untuk membuat udara kembali hangat. Kerbau putih menatapnya dengan sorot bangga. "Mulai sekarang, kau bukan lagi manusia biasa, Sopan. Kau adalah penjaga cahaya." Namun sebelum Sopan sempat menjawab, kabut gelap tiba-tiba berkumpul di tepi hutan. Angin dingin menyerang seperti cambuk. Bayangan hitam muncul lagi, lebih besar, lebih padat, lebih mengancam. Dan kali ini, ia tidak hanya menatap. Ia bergerak menuju mereka. Sopan tercekat. Kerbau putih berseru, "Sopan, ujian pertamamu datang." Kabut putih perlahan naik dari dasar lembah, menyelimuti bulu-bulu kerbau putih yang sudah tampak semakin redup. Sopan berdiri di tengah lingkaran cahaya yang kini bergetar lembut, seolah menunggu keputusan yang akan mengubah nasib kedua dunia. Bayangan hitam yang semalam menghantui rumahnya kini terasa semakin dekat, meski tidak terlihat. Hutan tampak seperti menahan napas, daun-daun tidak bergerak, udara begitu hening hingga detak jantung Sopan terdengar keras. Kerbau putih menatapnya. Mata hitam itu, yang dulu terang, kini tampak dalam dan penuh luka. "Sopan," suaranya bergema langsung di dalam hati, lebih lemah dari sebelumnya. Waktunya semakin sempit. Bayangan itu telah mulai bangkit, dan ia tidak akan berhenti sampai seluruh cahaya padam. Sopan mengepalkan tangan. "Kau bilang aku memiliki cahaya. Kalau benar demikian, apa yang harus kulakukan? Katakan padaku, aku akan melakukannya." Kerbau putih menggoyangkan kepala, seolah tersenyum. "Keberanianmu, itulah cahaya itu." Sopan menghela napas gemetar. "Keberanian? Tapi aku sering takut. Aku tidak selalu kuat." "Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut, Sopan." Kerbau putih melangkah mendekat. "Keberanian berarti tetap melangkah meski ketakutan itu ada. Itulah yang membuatmu berbeda." Kata-kata itu menusuk hati Sopan. Ia mengingat seluruh perjalanan hidupnya, bangun pagi buta untuk mencari daun jati, melihat ibunya sakit, rasa putus asa, rasa takut ketika mendengar batuk-batuk ibunya semakin parah. Tetapi ia selalu berjalan, selalu mencoba. Dan itulah keberanian yang kini dimaksud kerbau putih. Lalu bagaimana menghentikan bayangan itu? Sopan bertanya. Kerbau putih menundukkan kepala, tanduknya menyala lembut. Agar keseimbangan kembali, seseorang harus menjadi sumber cahaya baru. Harus ada yang menggantikan posisiku sebagai penjaga. Sopan terpaku. Penjaga? Kau ingin aku menjadi penjaga dunia roh? Kerbau putih tidak langsung menjawab. Dan itu sudah cukup menjawab. Tubuh Sopan gemetar.
Tapi kalau aku menjadi penjaga, aku tidak bisa tinggal di dunia manusia lagi, bukan? Kerbau putih menutup mata. Tidak sepenuhnya. Penjaga hidup di antara dua dunia. Namun, kau tidak akan bisa kembali seperti dulu. Kau tidak akan lagi menjadi Sopan yang hanya mencari daun jati. Hati Sopan seperti diremas. Ia menatap ke arah desa, ke arah rumahnya yang kecil, tempat Ibu Warsih menunggunya, tempat masa kecilnya, tempat semua kenangan hidupnya tersimpan. Meninggalkan itu semua, rasanya mustahil. Aku tidak bisa meninggalkan ibu, bisiknya, hampir menangis. Kerbau putih mendekat, menyentuhkan dahinya ke kepala Sopan, hangat, lembut, seperti pelukan yang menenangkan. Justru karena kau mencintai ibumu, kau dipilih. Sopan menggigit bibir. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Kalau aku pergi, bagaimana dengan ibu? Siapa yang merawatnya? Dunia akan merawatnya. Kerbau putih mengangkat wajahnya. Karena kau telah merawat dunia. Hening menggantung. Sopan tidak bisa menahan isaknya. Ia menyadari bahwa apapun keajaiban yang datang kepadanya selama ini bukanlah hadiah, melainkan panggilan. Dan panggilan itu selalu datang dengan harga. Kerbau putih kembali berbicara. Namun, ada satu pilihan lain. Sopan mengangkat kepala dengan cepat. Pilihan lain. Aku bisa mengorbankan sisa kekuatanku untuk menutup bayangan itu dan menjaga keseimbangan, tetapi itu berarti aku akan hilang. Sopan terkejut. Tidak, kau tidak boleh. Kau sudah cukup berkorban. Kau sudah menolong ibuku, kau sudah menahan bayangan itu selama ini. Aku tidak bisa membiarkanmu. Suaranya pecah. Kerbau putih memandangnya penuh kasih. Semua penjaga suatu hari harus pulang. Jika itu takdirku, aku menerimanya. Tidak. Sopan hampir berteriak. Aku tidak mau kehilanganmu. Kau, satu-satunya yang membuat hidupku berubah. Hening panjang. Kerbau putih mendekat dan mengusap bahu Sopan dengan moncongnya, lembut seperti hembusan angin. Sopan, bukan aku yang mengubah hidupmu. Kau sendiri. Sopan terjatuh berlutut. Air mata jatuh semakin deras. Hatinya seperti terkoyak antara dua dunia. Ia ingin melindungi kerbau putih, tetapi ia juga ingin melindungi ibunya. Ia ingin menghentikan bayangan itu, tetapi ia takut kehilangan segalanya. Kerbau putih menatapnya. Putuskan, Sopan. Cahaya di lingkaran mulai berkedip-kedip, tanda bahwa waktu mereka hampir habis. Dari kejauhan, suara angin seperti raungan tak berwujud mulai terdengar, pertanda bahwa bayangan itu sedang bergerak menuju mereka. Sopan menggenggam tanah. Napasnya tersengal. Lalu, tiba-tiba, ia berdiri. Matanya masih dipenuhi air mata, tetapi sorotnya kini berubah, kuat, tegas, dan rela. Aku sudah memilih, katanya. Kerbau putih memandangnya dengan tenang. Apa yang kau pilih, wahai manusia berhati cahaya? Sopan menghela napas panjang, lalu berkata, aku tidak akan biarkan kau menghilang. Aku tidak akan biarkan dunia kehilangan penjaganya. Aku akan menggantikanmu. Kerbau putih menutup mata, seperti menahan emosi yang tidak bisa diungkapkan. Sopan melanjutkan, aku akan menjadi penjaga itu. Aku akan menjaga keseimbangan yang kau jaga selama ini. Aku akan menanggung cahaya itu. Tapi, izinkan aku satu hal.
Kerbau putih membuka mata. Biarkan aku berpamitan dengan ibuku. Untuk pertama kalinya, kerbau putih tampak tersenyum, senyum yang tidak tampak di bibir, tetapi terasa hangat di hati. Tentu, Sopan. Sopan berlari pulang melewati pepohonan, akar, dan jalan setapak yang sudah ia lalui setiap hari seumur hidupnya. Nafasnya berat, tetapi bukan karena lelah. Karena ia tahu, ini adalah terakhir kalinya ia berlari sebagai manusia biasa. Ketika sampai di depan gubuk, Ibu Warsih sedang duduk sambil menyiapkan air minum. "Pan, kenapa wajahmu?" Sopan memeluk ibunya kuat-kuat. "Bu, maafkan Sopan." Ibu Warsih terkejut. "Kenapa kau bicara seperti itu?" Sopan tersenyum dalam tangis. Sopan harus pergi, jauh. Tapi Sopan berjanji, Sopan akan selalu menjaga ibu. Dari jauh. Dari tempat lain. Ibu Warsih menahan air mata. "Pan, kau bicara apa? Kau membuat ibu takut." Sopan memegang tangan ibunya. "Bu, Sopan akan baik-baik saja. Tapi kalau nanti angin bertiup lembut ke rumah kita, kalau cahaya bulan terasa lebih hangat, itu Sopan, Bu. Itu Sopan yang menjaga." Ibu Warsih menangis. "Jangan pergi. Sopan hanya punya ibu. Ibu hanya punya Sopan." Sopan memeluknya lagi. Sopan pergi karena mencintai ibu. Dan itu adalah kebenaran yang paling jujur dalam hidupnya. Beberapa menit kemudian, Sopan kembali ke lembah. Kerbau putih menunggu, dan bayangan hitam kini sudah semakin dekat. Suara raungannya seperti ribuan bisikan gelap. Kerbau putih menunduk. "Apakah kau siap?" Sopan mengangguk. "Siap." Kerbau putih menyentuhkan tanduknya ke dada Sopan. Cahaya putih sangat terang meledak dari sentuhan itu, seperti matahari yang mekar di dalam kegelapan. Angin berputar liar, pepohonan mengguncang hebat, tanah bergetar seakan hendak pecah. Bayangan hitam menjerit, terangkat dari tanah seperti asap hitam yang terbakar. Tubuh Sopan terangkat beberapa senti dari tanah. Matanya memancarkan cahaya putih. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang tak terlukiskan. Di dalam hatinya, ia merasakan dunia, semua kesedihan, ketakutan, harapan, dan kehidupan manusia, dan ia tahu itulah yang harus ia jaga. Kerbau putih mundur perlahan, tubuhnya semakin samar. "Sopan." Suara itu semakin tipis. "Sekarang, kaulah penjaga itu." Sopan menatapnya, kini dengan kekuatan cahaya di dalam dirinya. "Terima kasih untuk segalanya." Kerbau putih tersenyum. Tubuhnya memudar menjadi partikel cahaya kecil-kecil yang berterbangan seperti kunang-kunang putih. Dalam beberapa detik, ia hilang. Namun cahayanya tetap tinggal di dada Sopan. Di dunia. Di antara dua alam. Ketika fajar datang, desa kecil itu terasa berbeda. Udara lebih hangat, suara angin lebih lembut, dan entah kenapa, Ibu Warsih merasa tidak sendirian saat membuka jendela rumahnya. "Pan, kau dimanapun sekarang." Ia tersenyum sambil menahan tangis. "Terima kasih." Di kejauhan, di tepi hutan, angin berputar membentuk lingkaran cahaya kecil, sebuah salam dari seorang penjaga baru. Dan di balik batas dunia yang tak terlihat oleh mata manusia, Sopan berdiri tegak sebagai penjaga keseimbangan. Cahaya di tubuhnya bersinar tenang, memantulkan keberanian yang lahir dari cinta seorang anak kepada ibunya. Kisahnya tidak berakhir. Ia baru saja dimulai. Sopan,
penjaga baru dua dunia. Cahaya yang lahir dari hati manusia.